Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amana rasul bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Yang terhormat Ibu Dr. Anda Haja Nunung Faizah selaku dosen pembimbing mata kuliah retorika dan ilmu hitobah, dan teman-teman sekalian yang berbahagia. Pertama-tama, yang paling utama, yang lebih bagus dari lagu Roma Irama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan nikmat kepada kita semua, mulai dari nikmat yang terkecil hingga nikmat yang terbesar. Salawat dan salam kita sanjungkan kepada Ya Habibina Ya Maulana Muhammad yang telah membebaskan kita dari zaman jahiliyah hingga zaman kuliah, dari zaman gelap-gelapan hingga zaman terang-terangan. Dari surat Al-Baqarah ayat 285 yang saya bacakan tadi mengandung arti Rasul telah beriman kepada Al-Quran yang diturunkan kepada Tuhannya. Demikian pula orang-orang yang beriman, semua beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya. Mereka mengatakan kami tidak membedakan antara seorang pun dengan yang lain dari rasul-rasulnya, dan mereka mengatakan kami dengar dan taat. Mereka berdoa, ampunilah kami ya Allah, ya Tuhan kami, dan Engkaulah tempat kembali. Jadi tema yang akan saya bawakan pada kesempatan kali ini adalah apa itu iman? Menurut istilah, iman adalah imanu qaulun bil lisan, yaitu diucapkan dengan lisan, wa tasdiqu bil qalbi, yaitu diyakini dengan hati. Dan yang terakhir wa amalun bil amal, yaitu dan diamalkan dengan tindakan atau perbuatan. Dengan demikian, pengertian iman kepada Allah adalah pengakuan diikrarkan dengan lisan, membenarkan dengan hati bahwa Allah itu benar-benar ada dengan segala sifat keagungan dan kesempurnaannya, serta dibuktikan dengan amal perbuatan secara nyata. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah, almarhum Kiai Haji Zainuddin MZ berkata dalam ceramahnya bahwasanya negara ini punya 3 penyakit. Penyakit yang pertama adalah kudis, kurang disiplin. Negara kita sangat terkenal dengan jam karetnya. Janji jam 7, dia datang jam 8. Janji jam 8, dia datang jam 11. Contoh yang kedua, tidak disiplin yang buang sampah. Apa dampaknya buang sampah sembarangan? Yang pertama, banjir di mana-mana. Yang kedua, pemandangan jadi nggak indah. Yang ketiga, kesehatan jadi terganggu. Jadi sebagai orang beriman, marilah kita jaga kebersihan. Seperti hadis yang berbunyi an-nazafatu minal iman. Kebersihan itu sebagian dari iman. Penyakit yang kedua yaitu murah.
kurang rapi. Contohnya, setiap ada kasus di negara ini, pemerintah pada kasus yang satu belum kelar sudah pindah ke kasus yang lain. Gimana mau beres kasus yang satu, sedangkan udah ke kasus yang lain. Penyakit yang ketiga yaitu kutil, kurang teliti. Contohnya negara kita bikin slogan gede-gede. Ada tulisannya, orang pijak bayar pajak, tapi orang pajak nyolong pajak. Dari tiga penyakit itu sebenarnya bersumber dari satu sebab, yaitu umat, yaitu kurang iman. Jadi agar negara kita bisa disiplin, rapi dan teliti, kita harus menguatkan iman. Contoh, Rasul aja di tempat yang banyak orang nyembah berhala, tetapi dia nggak ikut nyembah berhala. Itulah salah satu kuatnya dari iman. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah. Jadi sebagai generasi pelurus, kita harus meluruskan kesalahan yang sudah dilakukan para pemimpin sekarang. Kita harus sering menguatkan iman dimanapun dan kapanpun, karena dengan iman negara jadi aman, dengan iman hidup jadi nyaman dunia dan akhirat, dengan iman perbuatan kita terlihat jadi menawan. Cukup sekian patah dua kata yang saya sampaikan. Bila ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Bila satu pacar hilang, boleh kita cari lagi. Para